Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikayatun Khairunisa. Saya dari kelas Akuntansi Sore Universitas Telkom Kendal. Di video ini saya akan menyampaikan jawaban saya dari soal ujian tengah semester Sistem Informasi Akuntansi. Oke, langsung saja saya mulai. Di soal tersebut sudah disediakan ilustrasi. Nah, ini adalah ilustrasinya. Baik, langsung saja saya mulai dari soal pertama. Soal pertama, apa sajakah jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem? Apa sajakah alasan adanya jarak ini? Jawaban saya adalah jurang pemisah dalam pengembangan sistem informasi adalah suatu jarak atau pemisah yang dapat menyebabkan suatu perusahaan tidak mampu untuk menerapkan sistem informasi akuntansi. Alasan adanya jarak ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, seperti sumber daya manusia yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru, dan membutuhkan pelatihan untuk menerapkannya. Kemungkinan kedua adalah dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%, yang mana membutuhkan banyak sekali biaya. Soal nomor 2. Apa sajakah solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi tersebut? Bagaimana pendekatan sistem untuk pengembangan dapat membantu? Jawaban saya, solusi yang dapat diambil dari krisis informasi pada ilustrasi di atas adalah menganalisis dahulu bisnis secara menyeluruh yang mencakup tinjauan menyeluruh bagaimana bisnis tersebut dapat dioperasikan dan bagaimana hubungan sistem informasi tersebut terhadap bisnis perusahaan. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Jika memang berjalan dengan baik dan sangat dibutuhkan perusahaan bisa mencari lagi pekerja atau manajer yang ahli dalam bidang tersebut. Karena sumber daya yang terlatih akan lebih menghemat biaya dalam pengembangan sistem informasi perusahaan, karena mereka tidak membutuhkan pelatihan lagi. Jika menggunakan pendekatan sistem untuk pengembangan, mungkin saja dapat membantu, misalnya menggunakan pendekatan problem solving atau pendekatan dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Hal itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara pertama, persiapan. Maksudnya, seorang manajer memandang perusahaan itu sebagai suatu sistem dengan memahami lingkungan perusahaannya. Nomor 2, lalu kemudian dilakukan analisis tentang apa saja kendala yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang nomor 3, dicari solusi yang terbaik. Soal nomor 3, bahaslah peran yang dapat diambil pendesain sistem, manajer bisnis, dan pemakai akhir untuk mempersempit jurang pemisah. Peran yang dapat diambil pendesain sistem adalah para pendesain sistem harus menggunakan lebih banyak waktunya untuk berinteraksi dengan pemakai akhir. Hal ini dikarenakan karena jika interaksi itu kurang, bisa terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan salah paham, dan ketika sistem sudah jadi malah tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, pendesain juga harus bersepakat dengan manajer perusahaan tentang apa saja perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang dibutuhkan untuk membuat sistem tersebut, sehingga manajer bisa menyiapkan besarnya biaya yang dibutuhkan. Begitu pula dengan manajer bisnis, jika memang para pegawai tersebut belum paham, maka sebaiknya diberikan waktu untuk pelatihan dahulu agar sistem yang diharapkan bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan. Soal terakhir, siapakah yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif? Menurut saya,
Semua orang dalam perusahaan harus saling bekerja sama memerankan peran mereka dalam pengembangan sistem agar sistem tersebut berjalan secara efektif. Pendesain berperan untuk merancang sistem tersebut, mau bagaimana konsepnya, membutuhkan apa saja, dan bagaimana cara kerjanya. Manajer berperan mengarahkan karyawannya agar memahami sistemnya dan memberikan pelatihan bagi yang belum paham. Dan terakhir, karyawan berperan sebagaimana arahan manajer agar sistem tersebut berjalan sebagaimana yang diinginkan. Terima kasih, kurang lebih itu adalah jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.